Halo sahabat belajar, siapa di antara sahabat belajar yang suka pergi ke pasar? Biasanya kalau sahabat pergi ke pasar, kalian beli apa saja sih? Biasanya sembako adalah barang yang paling sering dicari di pasar. Eits, ternyata ada yang namanya pasar bebas loh. Wah, pasar kayak apa tuh? Nah, supaya nggak penasaran, yuk mengenali jenis-jenis pasar bebas di dunia. Pasar bebas atau yang biasa dikenal dengan perdagangan bebas merupakan kondisi ketika negara-negara mengurangi tarif atau bahkan menghilangkan tarif barang yang masuk dari atau ke luar negeri. Mengerti ya pengertian pasar bebas tersebut? Jadi setiap negara menghilangkan atau mengurangi tarif apabila barang atau jasa masuk dari luar negeri. Lalu apa tujuan pasar bebas tersebut? Sahabat belajar, tujuan pasar bebas adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Pasar bebas ditandai dengan kesepakatan dari negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian pasar bebas tersebut. Sekarang, yuk mari kita kenalan dengan macam-macam pasar bebas di dunia. Yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau sering disingkat dengan MEA. MEA merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan namanya, negara-negara yang tergabung di MEA adalah negara-negara ASEAN. Ayo sahabat belajar, masih ingat kan siapa saja negara anggota ASEAN? Sahabat belajar, dalam MEA seluruh negara anggota diperbolehkan menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif atau tanpa biaya. Selain barang-barang, jasa juga termasuk dalam kategori yang dijual di MEA. Oleh karena itu, muncul tenaga kerja profesional dari luar negeri. Misalnya nih ada dokter, akuntan, pengacara. Selain itu, MEA memungkinkan negara-negara anggotanya untuk membentuk pasar tunggal sehingga persaingan meningkat di antara anggota MEA tersebut. Wah, gimana nih? Sahabat belajar sudah siap bersaing di pasar atau di pasar bebas MEA? Mulai dari sekarang dipersiapkan ya. Sahabat belajar, MEA dibentuk pada tahun 2015. Untuk Indonesia, MEA adalah peluang sekaligus menjadi tantangan. MEA dianggap sebagai peluang karena dengan adanya MEA, kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk memperluas jangkauan pasar semakin besar. Jadi, produsen-produsen yang ada di Indonesia bisa menjual barangnya tanpa tarif atau tarif yang rendah ke anggota-anggota MEA tersebut. Namun, sahabat belajar perlu ketahui, di sisi lain MEA juga merupakan tantangan. Karena apa? Karena barang-barang Indonesia masih banyak yang belum mampu bersaing di luar negeri. MEA akan berhasil jika pemerintah, produsen, dan konsumen dalam negeri bekerja sama membangun produk-produk dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Begitu ya penjelasan tentang MEA. Kita lanjut yang kedua, ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Sahabat belajar, AFTA merupakan kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Dengan adanya AFTA, ASEAN berharap dapat menjadi pusat produksi dunia dengan menciptakan pasar regional untuk 500 juta penduduk ASEAN. AFTA dibentuk pada tahun 1992 pada saat konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat yang dilaksanakan di Singapura. Lalu, apa sih tujuan AFTA tersebut? Adapun tujuan AFTA yang pertama adalah
menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga ASEAN memiliki daya saing tinggi di tingkat global atau internasional. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Dan tujuan yang ketiga adalah meningkatkan ketertarikan investasi dari negeri dalam bentuk foreign direct investment. Begitu ya mengenai tujuan AFTA. Kita lanjut, yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau sering disingkat dengan APEC. APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sahabat belajar, saat ini APEC memiliki 21 anggota dari negara-negara yang terletak di kawasan Asia dan Pasifik. Dan APEC berkantor pusat di Singapura. APEC memiliki beberapa manfaat untuk Indonesia. Apa saja itu? Antara lain untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara anggota APEC dan sarana peningkatan investasi. Begitu ya tujuan daripada APEC tersebut. Jadi lebih cenderung untuk peningkatan investasi. Yang selanjutnya adalah Uni Eropa. Apa ini Uni Eropa? Penasaran? Ya, Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota 28 negara Eropa. Uni Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional ya, tetapi sebuah badan otonom di antara keduanya. Hal ini berarti masing-masing negara tetap berdaulat atau merdeka, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Sahabat belajar, manfaat terbesar yang didapat anggota dengan dibentuknya Uni Eropa adalah menghilangkan hambatan keluar masuk barang dari negara anggota sehingga meningkatkan perekonomian di antara anggota Uni Eropa tersebut. Tahukah sahabat, Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Hal ini diputuskan setelah diadakannya voting dengan masyarakat Inggris Raya sebagai respondennya. Wah, ternyata pasar bebas berbeda dengan pasar tempat kita membeli barang kebutuhan sehari-hari ya. Menarik kan? Untuk lebih memahami mengenai pasar bebas, coba kamu tuliskan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi pasar bebas tersebut. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ada beberapa jenis pasar bebas di dunia. Yang pertama, masih ingat? Ada Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian yang kedua ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Dan yang terakhir ada Uni Eropa. Begitu ya penjelasan mengenai pasar bebas. Demikian penjelasan mengenai pasar bebas. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.